Selamat hari Minggu untuk semua jemaat yang ada di rumahnya masing-masing. Hari ini tanggal 5 September 2021, ibadah Minggu kembali kita laksanakan seperti biasa dalam bentuk virtual yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Lisa Nugrahni Istihab, Liturgus Diakon Purnawati bersama Majelis GKI Kalamus. Untuk berita jemaat, kami beritakan yaitu berita keuangan yang masuk pada minggu ini berjumlah Rp829.000. Terima kasih atas partisipasi kita sekalian. Untuk persembahan syukur, ibadah akan dilaksanakan dengan mengedarkan kantong kolek ke rumah-rumah yang akan dilaksanakan pada minggu sore. Setelah itu kita kembali memulai ibadah minggu depan yaitu pada tanggal 12 September 2021 seperti biasa pada waktu dan yang sama yaitu jam 10 WIB. Untuk ketentuan lain terkait peribadahan di jemaat akan diberitahukan selanjutnya. Demikian berita jemaat minggu ini dan kita akan mempersiapkan ibadah kita. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita akan melaksanakan ibadah kita, tata ibadah yang kita laksanakan pada hari ini yaitu tata ibadah khusus, tata ibadah Hari Pendidikan Teologi dengan tema iman yang terwujud dalam sikap yang adil terhadap semua ciptaannya. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Sementara itu kita menyanyi dari PKJ nomor 58 bait 1 dan 2. Pertolongan kita adalah dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Kembali jemaat menyanyi dari PKJ nomor 37 bait 1 dan 2.
Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu dari kitab Yakobus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang 10, di bawah judul atau perikop Jangan Memandang Muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini," sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat namamu yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jika kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang yang percaya, seperti terdapat dalam Mazmur pasal 25 ayatnya ke-6. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen seturut dengan pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.
kita akan bersama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, kembali lagi pada saat ini kami bersama ingin mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan sertai kami, terangkan akal pikiran kami, bahkan buka pendengaran kami sehingga kami mampu mendengar, mengerti akan firman-Mu dan apa yang Engkau ajarkan bagi kami. Sertai hamba-Mu yang menyampaikan dan juga jemaat-Mu yang mendengarkannya. Amin. Pada saat ini, nas yang dasar dari perenungan firman Tuhan bagi kita, yaitu dalam rangka ketika kita memperingati Hari Pendidikan Teologi pada hari ini, Minggu tanggal 5 September 2021, sesuai dengan almanak nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari Perjanjian Lama, yaitu dari Yesaya pasal yang ke-35 ayat yang ke-4 sampai ke-7. Dan demikian saya akan bacakan bagi kita yang ada di bawah judul Keselamatan bagi umat Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dijalikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Padang pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah basah menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Sedemikian pembacaan Alkitab kita. Saya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat bertemu kembali bagi kita. Walaupun pada saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Saudara sekalian, pada akhir tahun 2019 sampai sekitar awal tahun 2020, seluruh dunia digemparkan dengan pandemi virus corona yang kemudian mengakibatkan banyak hal yang terjadi di bangsa-bangsa. Dikarenakan kemudian penyebaran pandemi ini cukup cepat menyebar dan saat itu memang masih belum diketahui bagaimana menanganinya. Diberitakan ada beberapa negara dunia kemudian memutuskan untuk melakukan lockdown, tidak pergi dari rumah, tidak berpergian, pokoknya tidak melakukan aktivitas apapun. Nah kemudian di tengah-tengah pemberitaan tentang hal-hal mengerikan yang terjadi akibat virus corona ini, saya mengutip dari apa yang ditulis dalam situs dw.com. Ada Deutsche Welle disebutkan di studi terbaru oleh ilmuwan dari Australia dan Amerika Serikat menemukan tindakan manusia terhadap habitat alamiah mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem ikut menyebabkan penyebaran virus. Dan menurut Joachim Spangenberg, Wakil Presiden Institut Riset Keberlanjutan Eropa, ia berpendapat dan mengungkapkan bahwa dengan merusak ekosistem, manusia menciptakan kondisi yang mengakibatkan virus hewan menyebar ke manusia. Tandasnya. Tapi kita melihat kemudian di tengah-tengah pemberitaan tentang bagaimana gencar-gencarnya akibat kerugian, kehilangan,
Nah, kalau mengerikan lainnya tentang pandemi ini, di beberapa kesempatan juga muncul berita-berita lain. Berita tentang kebebasan yang dialami di tengah lockdown yang dirasakan oleh mereka yang bukan manusia. Misalkan ada headline yang mengatakan lumba-lumba muncul di dermaga, babi besar berburu makan di tengah kota. Lalu kemudian ada puma yang ditangkap diam di komplek apartemen. Dan juga mungkin ada muncul headline yang mengatakan foto-foto ini buktikan bumi membaik di tengah pandemi corona dan lain sebagainya. Berkebalikan dengan keadaan dialami oleh manusia, di mana manusia terkurung, tidak dapat beraktivitas dengan bebas. Sebaliknya, hewan, alam semesta malah membaik keadaannya. Ketika kemudian orang-orang kurang beraktivitas, tempat yang biasanya ramai kemudian sepi, dan banyak kemudian hewan-hewan biasanya ada dalam hutan, ada tempat mereka kemudian muncul, dan di tengah-tengah pemukiman penduduk, seperti sebagian yang diberitakan tadi. Nah, lalu kemudian dari paparan yang kita dengarkan di atas tentang keadaan pada awal-awal masa pandemi ini, kemudian apa yang dikatakan dalam rangka perenungan kita pada saat ini, ketika kita kaitkan dengan upaya berteologi. Saya mengutip dari buku Drelus dan Mojau dengan judul buku Apa Itu Teologi. Di sana dikatakan bahwa ilmu teologi melayani gereja menolong menghayati firman Allah. Ilmu teologi harus bersifat kritis, teliti antara tepat dan tidak tepat. Ilmu teologi mewujudkan kasihnya terhadap jemaat dengan bergumul bersama mereka mencari yang tepat di hadapan Allah. Ilmu teologi bertanya dengan penghayatan iman yang bagaimana kita melayani damai sejahtera Allah di dunia. Kembali ke topik yang kita bahas di bagian awal, di bagian pengantar tadi. Kemudian dalam upaya kita berteologi di sini, apa yang bisa coba kita lakukan? Kembali ke paparan yang di awal sebelumnya, kita lihat ada dua sisi yang berbeda. Satu sisi karena pandemi manusia kemudian terhalang aktivitasnya, mereka kemudian kebanyakan tidak bisa melakukan aktivitas, tidak bisa berpergian dengan bebas. Tapi sebaliknya ada pihak lain yang bukan manusia, bisa dikatakan alam semesta, hewan-hewan, bahkan tumbuhan justru mendapatkan kebebasannya. Ketika udara menjadi bersih, ketika kemudian hewan-hewan kemudian bahkan tertampak di pemukiman penduduk, tempat yang biasanya ramai, kemudian yang jarang ada kemunculan hewan-hewan pun muncul di situ. Nah, kemudian di sini atas peristiwa yang terjadi, apakah ini kita bisa hubungkan dengan iman kita selaku orang percaya? Tentu sangat bisa. Sebagai orang percaya, kita percaya bahwa bumi ini diciptakan oleh Allah. Ini tidak masalah soal kapan waktunya, soal berapa lama waktunya, bagaimana cara penciptaannya, tapi tentunya kita adalah orang-orang yang menghargai ciptaannya itu. Karena itu yang kita percaya. Dan bukan kemudian malah merusak ciptaan itu. Ya mungkin ada yang di sini kurang setuju karena mengutip seperti yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2. Dikatakan di situ tugas manusia adalah taklukkanlah
berkuasalah. Bukankah di sini manusia diberikan kuasa oleh Allah untuk mengeksploitasi, mengelola bumi ini? Tapi kita perhatikan lebih dalam lagi. Ayat tadi, Kejadian pasal 1 ini, itu merupakan penciptaan versi pertama. Namun sebelumnya di bawah itu terdapat dalam Kejadian pasal 2 ayat 4b sampai 25. Itu adalah versi penciptaan kedua yang ayatnya kemudian lebih singkat. Kemudian di situ itu adalah ayat yang ditulis 400 tahun di pertama sebelum versi yang pertama ditulis. Di sana dikatakan bahwa tugas manusia adalah mengusahakan dan memelihara. Jadi kalau kita coba padukan dua versi tadi, bahwa tugas manusia adalah mengerjakan, tugas manusia adalah mengelola, memelihara, dan melestarikan bumi ini. Dan tidak ada tanda pesan di sana untuk merusak atau memusnahkannya. Tidak ada perintah seperti itu. Bahkan kemudian dalam cerita penciptaan itu dikatakan pada bagian terakhir bahwa Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Di situ kemudian kenapa? Selama kemudian hari-hari kerja, Allah memastikan bahwa tidak ada satupun ciptaannya yang rusak. Di sini bukan hanya manusia, tapi Allah juga menciptakan tanah, yang menciptakan hutan, sungai, laut, hewan, dan di dalamnya manusia juga diciptakan oleh Dia. Batang pohon, bahkan tanaman yang di depan kita pada saat ini itu juga merupakan ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang semuanya sama-sama dikasihi oleh Dia. Banyak dikatakan bahwa semuanya adalah ciptaan yang sungguh amat baik. Dan dari kita mencoba berteologi dari keadaan pandemi ini, itu kita dapat belajar bahwa ketika kita mengasihi Allah, kita pun juga perlu mengasihi juga ciptaannya. Ciptaannya bukan hanya sama manusia, termasuk dalamnya alam sekitar kita, termasuk dalamnya itu adalah tanah, pohonan, tumbuh-tumbuhan, dan semua yang Ia ciptakan. Karena itu adalah wujud iman kita kepada Kristus. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk merusak, tapi untuk melestarikan dengan hidup. Itu adalah bentuk iman yang bisa kita buktikan. Sehingga kemudian kalau kita kembali kepada pembacaan Alkitab kita tadi, di mana pada Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai yang ke-7 itu berbicara tentang pemulihan hubungan manusia. Pemulihan hubungan antara Allah dan manusia, dan kemudian disertai dengan pulihnya alam semesta. Ketika Allah memulihkan keadaan semuanya akan menjadi baik. Ia tidak berbicara tentang soal manusia saja, tapi seluruh ciptaan. Allah akan datang di sana dikatakan Ia sendiri datang akan menyelamatkan kamu. Mata-mata orang buta akan dicerihkan, telinga orang tuli akan dibuka, dan kemudian dikatakan tanah pasir hangat menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Itu menggambarkan bagaimana ketika penyelamatan Allah datang, si semuanya menyatakan sejahtera. Jadi kemudian kalau kita kaitkan di sini, Allah jadi kemudian sudah menyelamatkan semua. Ketika semuanya dalam keadaan aman, ketika kita menjaga sesama manusia kita, dengan sesama kita maka tidak akan terjadi masalah. Apalagi jika kita kemudian bisa berdamai dengan alam sekitar, tentu juga bertimbal balik. Kita juga akan merasakan kebaikan dari lingkungan yang diberikan kepada kita. Dan kemudian juga diajarkan dalam Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 10 yang menjadi pembacaan Alkitab sebelumnya. Itu juga teguran tentang sikap memandang muka, di mana ada anggapan menganggap
yang lain direndahkan. Karena menganggap kita manusia ini istimewa, lalu ciptaan yang lain berupa bumi, berupa tanaman, pepohonan, alam semesta semuanya itu kita anggap itu tidak ada apa-apa dan kita bebas untuk mengelola, bahkan kita bebas untuk merusak. Yang penting kita manfaatnya untuk kita manusia. Tapi dikatakan oleh nas ini itu merupakan satu tindakan yang diskriminatif karena itu adalah suatu yang menganiaya. Menganiaya bukan hanya menganiaya sesama manusia, tapi juga menganiaya lingkungan. Sehingga kita tidak juga, kita bisa memahami dari pernyataan seorang ahli di bagian awal tadi bahwa contohnya pandemi corona ini juga terjadi salah satunya juga karena akibat dari perbuatan manusia sendiri. Karena kemudian obat alam dengan banyak hewan-hewan kemudian kehilangan tempatnya, sehingga pasar terbesarnya bahkan penyakit dari hewan kemudian bermutasi dan terjangkit kepada manusia. Tapi sebaliknya kita baik. Kalau kita baik dari sesama kita, tentu sesama kita manusia pun hubungan kita akan mudah, hubungan kita akan baik-baik saja. Apalagi juga kita berbaik hati dengan Allah, berbaik hati dengan ciptaan di sekitar kita, maka tentunya menampakkan belas yang baik kepada kita. Itu ada salah satu contoh upaya untuk berteologi yang kita lakukan terkait dengan pandemi ini. Dan sebenarnya seluruh warga gereja boleh juga berteologi sesuai dengan versi dan pandangan masing-masing tentang bagaimana ia memandang ciptaan Tuhan itu dan pesan di baliknya. Lalu kemudian bagaimana upaya gereja, upaya untuk menjawab kebutuhan gereja untuk berteologi ini? Nah, salah satu upaya yang dilakukan adalah adanya sekolah tinggi teologi atau seminar. Di sekolah tinggi teologi, salah contohnya seperti kampus di Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangelis yang kebetulan merupakan juga tempat saya berkuliah sebelumnya. Di sana, di dalam perkuliahan itu tidak memberikan teologi, tidak, tapi mendorong mahasiswa, mendorong pelajar dalamnya untuk memiliki kemampuan untuk berteologi itu sendiri, sehingga didorong untuk meneliti, didorong untuk meragukan, didorong untuk merumuskan satu pemahaman baik dalam kebudayaan, baik dalam lingkungan sekitar secara logis dan kritis. Makanya kemudian tidak jarang kita jumpai mungkin ada mahasiswa yang kemudian datang dan kemudian bertanya tentang bagaimana keadaan jemaat, bahkan kemudian membuat makalah yang contohnya judulnya Yesus sebagai padi, atau mungkin ada yang membuat judul adalah mungkin Yesus sebagai pohon karet dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu contoh untuk berteologi, sehingga pemahaman Alkitab yang ada dalam pemberitaan firman Tuhan bisa dihubungkan, bisa akrab dengan makna kehidupan sehari-hari. Jadi nilai yang ada dalam Alkitab bisa dipahami menurut budaya setempat, menurut bahasa setempat, dan disampaikan dengan tepat. Itu salah satu contoh atau tujuan dari berteologi itu. Sehingga juga mulai berteologi itu membangun kualitas iman dan untuk menjadi orang yang tanggap terhadap berbagai situasi dan kejadian yang terjadi. Sehingga dari situlah orang-orang yang dididik dalam pendidikan teologi itu diharapkan nantinya akan menjadi seorang pelayan yang kemudian tepat dan kemudian bisa melihat apa yang terjadi di lingkungan sekelilingnya dan mencoba untuk memberitakan firman Tuhan berdasarkan apa yang di lingkungan sekitarnya. Menemukan suara dan pesan Tuhan melalui berbagai peristiwa sehari-hari.
Itulah salah satu hal yang dapat kami berteologi ini. Sehingga pesan Tuhan dapat kita tangkap meski peristiwa hari lepas hari yang kita jalani. Oleh karena itu juga, mari kita juga mendukung baik upaya terkhususnya ketika pada saat ini kita merayakan hari pendidikan teologi ini, ada upaya berteologi, bahkan juga bagi mereka yang kemudian belajar tentang teologi ini. Dan yang kita juga sebagai warga gereja juga dapat mendukung dalam setiap upaya untuk mendukung ini. Dan juga selalu kita berharap bagi seluruh hamba Tuhan, bahkan bagi seluruh orang-orang yang mengabdi dalam pelayanan, teologi ini menjadikan kita sekalian memiliki iman yang tangguh, memiliki iman yang utuh, dapat menemukan penyertaan Tuhan, dapat menemukan pesan Tuhan dalam peristiwa hari lepas hari. Demikianlah firman yang kita dengarkan pada saat ini. Selamat memperingati hari pendidikan teologi. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kembali kami ucapkan atas napas kehidupan yang baru, atas kesehatan, kekuatan yang masih Kau berikan bagi kami sampai hari ini. Bahkan ya Tuhan, terima kasih juga atas firman Tuhan yang kami sudah dengar. Biarlah memenuhinya. Bahkan ketika kami pada saat ini juga memperingati hari pendidikan teologi, dapat bawa kami untuk mengingat bahwa sesungguhnya dalam setiap hari-hari kami, pesan Tuhan selalu ada dalam setiap lingkungan hal sekeliling kami. Dan biarlah juga Tuhan, kami pada saat ini pun juga ingin berdoa bagi seluruh upaya, baik dari Gereja Kalimantan Evangelis, bahkan bagi Sekolah Tinggi Teologi di GKI, di dalam pergumulan baik dalam berteologi maupun dalam hal yang dihadapi pada saat ini. Pada saat ini kami berdoa ya Tuhan, bagi majelis pekerja harian Majelis Sinode GKI yang pada saat ini baru saja dilantik, dan para periode baru. Biarlah ya Tuhan, bagi seluruh majelis pekerja harian Majelis Sinode GKI yang baru, Tuhan dapat sertai mereka dalam tugas dan pelayanan mereka di tengah-tengah Gereja Kalimantan Evangelis ya Tuhan. Berikan mereka hati yang bijaksana, bahkan juga kebaikan untuk mereka dapat senantiasa memimpin dan mengerjakan pelayanan di tengah-tengah Gereja Kalimantan Evangelis ini dengan baik. Juga ya Tuhan, pada saat ini pun kami ingin berdoa juga untuk dalam setiap sekolah tinggi teologi yang kemudian ada dalam naungan Gereja Kalimantan Evangelis, baik itu GKI di Banjarmasin maupun Stak Abedi Pontianak maupun yang di Kalbar. Dalam perkuliahan di sekolah tinggi teologi Gereja Kalimantan Evangelis, bahkan di masa pandemi ini memang cukup banyak yang dihadapi, banyak hal yang berbeda ketika kemudian banyak mahasiswanya yang belajar dari tempatnya masing-masing. Namun wilayah Tuhan, ketika para mahasiswa ini kemudian datang ke sekolah tinggi teologi, maka mereka ingin belajar ya Tuhan bagaimana jadi seorang pelayan Tuhan yang baik. Tuhan membuat mereka, berikan semangat bagi mereka untuk dapat belajar dengan baik. Dan semoga setiap ilmu yang mereka dapatkan dari sekolah tinggi teologi dapat berguna bagi mereka ketika mereka harus menghadapi pelayanan tengah-tengah jemaat nantinya. Bahkan juga dalam
praktik pengenalan lapangan atau PPL dan praktik pelayanan gereja yaitu PPG. Bagi mereka para mahasiswa yang juga melayani atau ada dalam praktek, biar juga Tuhan mampukan mereka. Setiap pengalaman yang mereka dapatkan di lapangan, mereka dapatkan baik oleh orang-orang lain, majelis jemaat, warga jemaat yang mereka layani. Biar juga ya Tuhan di dalamnya dapat memberikan atau menjadi suatu pendidikan yang baik bagi mereka, sehingga mereka kemudian dapat persiapkan diri mereka untuk menjadi hamba Tuhan yang benar-benar tangguh dalam menghadapi kehidupan dan melayani di tengah-tengah jemaat Tuhan. Begitu pula dalam peningkatan mutu lulusan teologi di STT DKI Banjarmasin maupun staf AW di Pontianak, Kalimantan Barat. Bina juga ya Tuhan, setiap apa yang sudah diusahakan oleh pihak sekolah tinggi, baik itu dalam hal-hal yang kemudian mereka lakukan untuk peningkatan mutu, baik dari para lulusan maupun para dosen dan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Biar segala sesuatu yang baik, kenyanya berdoa supaya Tuhan menyertai semuanya itu. Semoga juga Tuhan setiap lulusan juga dapat jadi orang-orang yang tertentu. Maka dalam setiap peningkatan baik itu dana maupun dalam setiap program, biarlah kami juga mendukung dalam doa pada saat ini. Biarlah semuanya ya Tuhan tetap adalah karena penyertaan-Mu semata. Juga ya Tuhan, tidak lupa pada saat ini kembali kami ingin berdoa dalam kehidupan kami sekalian selaku warga jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah kami tetap berharap ya Tuhan dalam hari-hari yang kami jalani, dalam kehidupan kami secara pribadi, kehidupan keluarga, dalam kehidupan bersama orang-orang yang kami kasihi, dekat maupun jauh keberadaan mereka. Biarlah ya Tuhan kami senantiasa tetap ada dalam keadaan yang diberkati, dapat kami melakukan aktivitas kehidupan kami tetap sehat, tetap selamat, bahkan di tengah masa pandemi pada saat ini. Di tengah hal yang berbagai kami hadapi juga ya Tuhan, biarlah kami mohon dalam setiap pergumulan, kuatkanlah dan teguhkanlah kami, berikan kami hati yang lembut, hati yang mau dibentuk untuk seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami, bahkan tolong dan lepaskanlah kami ya Tuhan. Pada saat ini kami juga mengiring doa bagi saudara-saudara kami sekalian yang ada dalam keadaan sakit pada saat ini. Kami berdoa bagi Bapak Sinsi, kami berdoa bagi Ine Kinas, kami berdoa bagi Amah Bayu, dan sekalian ya Tuhan, mereka yang pada saat ini ada dalam keadaan sakit, baik pada saat ini terbaring di rumahnya masing-masing ya Tuhan, dan menerima perawatan medis. Biar juga ya Tuhan bagi mereka sekalian, jika Tuhan berkenan, melalui setiap upaya yang dilakukan baik itu oleh keluarga maupun tenaga medis, biar juga ya Tuhan di dalamnya Tuhan berikan penyertaan-Mu sehingga mereka dapat sembuh, kembali pulih, dan mampu melakukan aktivitas mereka sekalian ya Tuhan. Juga ya Tuhan, jika ada bagian keluarga juga masih dalam keadaan yang berduka cita, kami mohon Tuhan hiburkanlah yang berduka, sebab penghiburan yang sejati ada dalam Engkau senantiasa. Begitu pula ya Tuhan, kehidupan kami selanjutnya dalam hari-hari yang kami jalani, baik dalam tugas dan pekerjaan yang kami lakukan maupun dalam pelayanan kami di tengah-tengah jemaat ini. Biarlah kami mohon ya Tuhan memberikan kami hati yang bijaksana, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami dengan baik. Tetap juga mampukan kami agar kami bisa menjalankan aktivitas kami hari lepas hari. Dan kami ya Tuhan, taruhlah kehidupan kami selanjutnya hanya dalam tangan pengasihan. Dan pada saat ini kami akan akhiri doa kami ini dengan doa Bapa kami demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita, kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya, kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk pemberitaan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur kita dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Hidup Jemaat nomor 60, bait 1 dan seterusnya hingga persembahan syukur kita selesai dikumpulkan. Gereja Kalimantan Evangelis atau STT GKE adalah sebuah perguruan tinggi teologi yang berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia. Di bawah naungan Yayasan Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis atau YPT GKE. STT GKE melaksanakan tridharma perguruan tinggi guna menghasilkan sumber daya manusia yang tanggap, antisipatif terhadap perkembangan teologi, gereja dan masyarakat, serta berwawasan regional, nasional, dan internasional.
Jemaat yang berdiri, jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam kasih Tuhan, jadilah saksi Tuhan dengan bersikap adil bagi sesama dan seluruh ciptaan. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan.